Kan ada sianida, tetapi oleh Lapkrin juga di dalam tubuh Mirna dikatakan tidak ada. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, oleh karena itu ahli kita mengatakan kemungkinannya itu bisa terjadi adalah karena kopi ini sianida itu dimasukkan setelah Mirna mati. Sebab kalau sebelum Mirna mati itu ada kopi, ada sianida, pasti sudah di dalam tubuh ada. Tapi mengapa tidak ada dalam tubuh? Karena memang itu baru ada setelah dia mati. Ini poinnya pertama dulu. Nah, baru kita bercerita kepada kalau ini sudah dipastikan, maka otomatis sebenarnya tidak ada kasus ini. Apapun yang kita ceritakan, CCTV lah, perilaku lah, yang lain lah, ini sebenarnya sudah gugur, jelas. Ya kan? Di mana mereka menggunakan teori fisionomi, yaitu seni membaca wajah. Jadi saya pikir ini sudah tidak layak lagi lah di dalam peradilan. Mana mungkin kita bisa menyatakan orang itu pembunuh hanya karena melihat wajahnya, karena hidungnya mancung, lantas wajahnya bengkok, lantas dia pembunuh. Itu saya kira tidak masuk akal. Nah, yang paling penting lagi adalah mengenai soal putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas mengatakan bahwa memang suatu alat bukti elektronik yang tidak dibuat oleh penyidik atau tidak dibuat atas permintaan penyidik itu tidak merupakan alat bukti yang sah. Nah, ternyata CCTV yang dipasang di Oliver itu kan tidak dibuat oleh penyidik dan tidak atas permintaan penyidik. Jadi oleh karena itu otomatis alat bukti itu tidak bisa dipakai sebagai alat bukti terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Maka kita lihat undang-undang. Kalau pengambilan suatu barang bukti berdasarkan peraturan Kapolri, maka harus ada dibuat berita acara pengambilan. Ternyata berita acara pengambilannya ini tidak dibuat. Nah, oleh karena itu, karena tidak dibuat, berarti kita tidak tahu asal-usul daripada barang bukti ini. Sehingga dia tidak valid karena tidak bisa diotentifikasi, tidak bisa dibandingkan. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Terbukti di persidangan, ternyata DVR itu sudah terhapus. Jadi bukti aslinya itu sudah dihapus. Apakah ini sengaja dihapus? Apakah terhapus? Saya tidak tahu. Tetapi jelas itu terhapus. Jadi kalau kita bicara persidangan, sebenarnya tidak ada lagi barang bukti yang asli di persidangan ini. Ini poinnya. Bicarakan tentang motif, ya kan? Motif ini dikatakan kan karena sakit hatinya Jessica karena dinasihati Mirna, maka dia melakukan pembunuhan. Kita sudah buktikan bahwa ternyata tidak ada bukti tentang itu. Jessica menyangkal hanya satu-satunya yang bisa menyatakan itu hanya Arif. Itu pun katanya. Jadi Arif sendiri tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Mirna menasihati Jessica. Nah, di dalam hukum yang mendengar seperti ini katanya, itu namanya disebut sebagai kesaksian de auditu. Kalau kesaksian de auditu di dalam hukum itu tidak bisa dipakai sebagai kesaksian. Jessica mengambil 5 gram sianida dari tasnya dimasukkan ke gelas. Nah, 5 gram. Fakta ini tidak ada. Di persidangan pun tidak pernah diceritakan. Jadi ini saya nggak tahu imajinasi dari mana jaksa membuat 5 gram ini. Ternyata di dalam berkas perkara ada surat dari polisi kepada rumah sakit untuk diotopsi. Nah, jadi sekarang yang bohong siapa nih? Inilah menjadi persoalan. Nah, tapi apapun yang terjadi, terlepas itu semuanya, yang pasti semua ini bukan kesalahan Jessica. Itu kesalahan dokter, kesalahan polisi, penyidik, dan kesalahan daripada mereka semua. Kalau akhirnya itu tidak diotopsi. Jadi jangan gara-gara ada kesalahan mereka, tidak mengotopsi korban, akhirnya Jessica dikorbankan.